Salam kopi Indonesia untuk para penggiat kopi dan pencinta kopi, khususnya kopi Robusta, dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Hari ini saya mencoba berbagi cerita dan mencoba berbagi pengalaman dan mencoba berbagi ilmu. Semoga cerita, pengalaman, dan ilmu ini dapat memberikan manfaat bagi para penggiat, para pecinta kopi, terkhusus bagi para pemula yang baru bergerak di bidang industri hulu dan hilir kopi. Saya akan mencoba berbagi ilmu dan pengalaman tentang perbedaan antara green bean natural dan green bean wine robusta. Tampak di depan kamera ada dua jenis green bean yang saya coba hadirkan dan saya ingin ceritakan di mana letak perbedaan antara green bean robusta natural dengan green bean robusta wine. Sekilas tampak hampir sama dan tidak ada perbedaan. Namun bagi para roastery ataupun para penggiat kopi yang mengolah di pasca panen tentu akan paham di mana letak perbedaan dan persamaan daripada dua jenis komoditas green bean ini yang tentunya memiliki ciri khas dan karakter masing-masing. Di sebelah kanan saya tampak adalah green bean robusta natural, sedangkan untuk di sebelah kiri saya tampak green bean robusta wine. Sekilas seperti saya sampaikan tadi tidak ada perbedaan, hampir sama, serupa tapi tak sama. Tapi sangat gampang untuk menilai dan untuk melihat di mana letak perbedaan kedua jenis komoditas green bean ini. Langsung saja saya bisa menyimpulkan perbedaan pertamanya adalah pada proses pasca panen dan proses perlakuan masing-masing red cherry. Tentu dengan masing-masing red cherry ini menggunakan skema atau skim tersendiri yang berbeda, sama sekali tidak ada persamaannya. Baik itu pada tahapan pemetikan, yang kedua pada tahapan penjemuran, yang ketiga yang paling utama poin kedua itu adalah proses fermentasi, yang ketiga parameter berhasil dan tidak berhasilnya komoditas wine ataupun robusta natural. Tapi sama-sama dipermudahkan dan sama-sama memiliki hasil dan skema tersendiri. Kalau kita melihat dari dua komoditas green bean ini, jelas nampak sekali perbedaannya antara natural dan wine. Kalau dia komoditas green bean natural, warna lebih cerah, warnanya lebih cerah dan hampir seragam, size-nya satu ukuran juga, memiliki khususnya kalau kita di robusta natural bermani, beraroma harum manis. Dia beraroma harum manis, begitu kita sudah roasting, begitu kita sudah huller, terus kita simpan dulu sedemikian rupa, nanti dia akan mengeluarkan aromanya sedikit harum manis. Ini gambaran tentang biji kopi pilihan robusta natural. Sedangkan untuk biji kopi robusta perlakuan pasca panen yang wine proses fermentasi, ini gampang sekali untuk membedakan dengan robusta natural. Pertama dari warna dia sedikit gelap,
Yang kedua, proses fermentasi memiliki waktu tertentu. Yang ketiga, dia memiliki aroma berkarakter khusus, lebih tajam dan lebih menyengat, seperti aroma tape atau seperti aroma nanas. Nanti aroma inilah yang begitu kita kedapkan, begitu kita buka dari bungkus plastik green brown-nya, maka dia akan mengeluarkan aroma yang semerbak, yang membedakan dengan green bean robusta natural. Langkah lain untuk menilai bahwa ini adalah robusta wine bisa dites dengan digigit atau dimasukkan ke dalam mulut, akan terasa lebih asam. Sangat berbeda ketika kita menggigit ataupun memasukkan biji kopi natural. Dia tidak mengeluarkan aroma asam, dia tidak mengeluarkan rasa asam, lebih condong ke biasa saja. Cuman tentu dari gambaran biji kopi green bean wine ini, semakin aroma pekatnya menyengat dan memiliki karakter profil green bean yang bagus, maka jangan pernah kecewa hasil roasting ataupun cita rasa yang akan kita lahirkan dan kita keluarkan, kita dapati dari wine robusta nanti akan lebih maksimal dan akan lebih seduhannya lebih nikmat. Kalau di robusta natural mungkin dia lebih berkarakter tersendiri, begitu juga nanti di robusta wine dia akan lebih condong beraroma lebih menyengat, lebih soft, terus terasa bubble gum untuk wine-nya lebih nikmat dan lebih terasa, apalagi pada permulaannya nanti disetting dengan kuban kopi, bubble gumnya pun akan kita dapati secara maksimal. Mungkin itu gambaran tentang perbedaan, di mana perbedaan green bean natural robusta dengan green bean robusta wine, sehingga teman-teman pemula nanti ataupun penggiat kopi bisa membedakan perbedaan tersebut. Satu hal yang menjadi kata kunci, bahwasanya kalau tampak bijinya green bean ini tidak seragam, maka saya berani menyimpulkan bahwa robusta wine yang disajikan tersebut pada green bean-nya campur. Ada yang dicampur dengan natural, ada yang dicampur dengan wine. Kalau kita di Permani, kita tetap konsisten dan tetap fokus pemisahan. Untuk yang wine kita tetap berlaku wine, untuk yang robusta natural kita tetap perlakukan natural. Sederhananya mungkin bisa kita lihat nanti pada sampel ini bagaimana sekiranya green bean ini kita campur dan memiliki perbedaan yang jelas, bahwa kalau terdapat pelaku usaha yang coba melakukan aksi bermain curang, gampang sekali untuk menilainya. Kalau seandainya dia mengklaim bahwa ini adalah wine murni tanpa campuran dengan natural, kita bisa melihat pada bentuk dan warna green bean tidak seragam. Kalau warna green bean-nya seragam dan aromanya bagus, tesnya juga kita dapatin tadi rasanya asam, dan moisture-nya juga mungkin ketemu, dan juga secara fisik juga kelihatan perbedaan, mungkin itulah yang terbaik. Nah, kalau seandainya nanti penyeragamannya tidak ketemu, saya sarankan lebih baik tidak usah diambil dan lebih baik tidak usah diolah, karena nanti pada proses roasting akan ketahuan roasting antara wine dan natural
ketika hasil ending terakhirnya dia akan ketahuan pada quickernya terjadi belang, tidak seragam warnanya. Tapi kalau kita menggunakan satu komoditas yang seragam, satu komoditas yang sama, maka hasilnya pun akan sama. Mungkin ini cerita singkat berbagi pengalaman perbedaan antara green bean natural dan green bean wine. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Salam kopi Indonesia, Rejang Lebong Jaya.